Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita akan persiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul renungan firman Tuhan, meraih prestasi abadi. Saya akan bacakan ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, berkata demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Meraih prestasi abadi sebetulnya analog dengan meraih prestasi yang ada di dunia ini. Kalau anak-anak disekolahkan oleh orang tua menyediakan fasilitas bagaimana anak itu bisa bersekolah di tempat sekolah yang terbaik. Segala biaya ditanggung oleh orang tuanya. Nah, bagaimanakah anak itu meresponi fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya? Fasilitas dari orang tua tidak menjamin anak itu lulus dengan baik. Tetapi bagaimana respon anak itu menghargai fasilitas yang diberikan dari orang tuanya, yaitu dengan cara meraih prestasi yang sebaik-baiknya ketika berangkat sekolah, ketika mengerjakan tugas, datang sekolah tidak terlambat, mengerjakan tugas, mendengarkan gurunya, setiap kali hadir dalam seluruh kegiatan sekolah. Itu dijalani hari demi hari dan pada waktunya lulus dinyatakan dia lulus. Tidak semua anak sekolah lulus dengan lulus yang terbaik. Hanya orang-orang atau anak-anak tertentulah yang menghargai bahwa sekolah itu untuk meraih prestasi itu tidak semuanya bisa. Karena tentu saja kemampuannya yang berbeda-beda. Kita demikian juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Itulah fasilitas keselamatan. Itulah anugerah keselamatan. Dan kita terima keselamatan itu. Kita responi keselamatan itu. Dan nanti setiap orang seperti firman Tuhan tadi katakan, sebab kita semua, jadi tanpa terkecuali, saya pendeta, Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah sebagai jemaat, tidak ada perkecualian, semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan di sini dimaksudkan bukan untuk menjatuhkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi pengadilan yang dimaksud adalah untuk menentukan seberapa prestasi yang telah diraih semasa hidupnya. Sekalipun dia menyebut dirinya pendeta, orang Kristen atau jemaat atau siapapun aktivis, tetapi kalau hidupnya jahat, orang itu sudah mengaku Kristen, tapi kalau hidupnya jahat, tidak mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri, pasti akan menghadap pengadilan Tuhan dan Tuhan akan mengatakan, kamu itu hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu tidak berbuat baik kepada sesama hamba, malah saling memukul. Dia dipercayakan untuk mengelola semua yang dipercayakan dari tuannya, dan hamba itu tidak melakukannya. Tuanku tidak datang-datang. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Kita akan belajar bagaimana hamba yang baik dan hamba yang jahat ini. Jadi raihlah prestasi sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita semua masing-masing berlomba, yaitu perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Kita melihat ayatnya di dalam Matius 25. Saya akan langsung membaca ayat yang ke-21 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hamba ya yang dipercayakan talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Ini hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini hamba yang dimaksud di ayat yang ke-21 adalah hamba yang menerima 5 talenta. Jadi ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Yang diberi 5 dan yang diberi 2 talenta adalah kategori hamba yang baik. Mengapa baik? Karena di akhir ketika tuannya sudah pulang,
Ini ada perhitungan. Demikian juga nanti ketika menghadap tahta pengadilan Kristus, itu disebut perhitungan. Bagaimana kita dipercaya oleh Tuhan. Kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Diberi 5, dikelola dengan baik apa enggak? Diberi 2 talenta, dikelola dengan baik atau enggak? Tergantung jahat atau baiknya hamba itu, yaitu setia dan baik. Baik dan setia. Bagaimanakah baik dan setia dari hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta? Mengelolanya, berusaha mengelolanya. Jadi kalau dipercayakan berusaha mengelolanya. Tidak ada hamba yang dikatakan tidak baik dan tidak setia kalau dia mengelolanya dengan baik. Karena yang dipercayakan bukan miliknya, tapi miliknya Tuhan. Jadi saya, saudara, Bapak Ibu semua, masing-masing pasti dipercayakan Tuhan talenta. Talenta itu termasuk di dalamnya bakat. Tetapi lebih daripada itu, talenta adalah keseluruhan potensi yang ada dalam hidup saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, saudara harus bisa menemukan potensi yang ada dalam diri kita. Dan potensi itu masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Artinya setiap orang pasti punya kemampuan yang diberikan secara khusus dari Tuhan. Dan kita mau mengelolanya. Dan kemampuan itu bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk Bapak Ibu Saudara sendiri, tapi kemampuan yang Tuhan berikan secara khusus dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, atau dimanapun kita bekerja dan berusaha berjerih payah, lakukan sesuai dengan bagian kita. Amin. Jadi kalau kita melakukan bagian kita, jangan sampai kita melihat bagian orang lain. Wah, orang itu sepertinya banyak talenta yang dipercayakan. Tidak usah melihat orang lain, lihatlah diri kita. Pasti ada kemampuan di dalam diri kita. Belajar yang kedua, hamba yang jahat. Matius 25 ayat 25-26, ayat terakhir. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi seberapapun talenta yang dipercayakan, jangan sampai kita sembunyikan. Artinya tidak dikembangkan, tidak diupayakan, tidak ada usaha untuk mengelolanya dengan baik. Jadi bagi kita siapapun, saudara dan saya, pasti ada kemampuan atau potensi, potensi yang bisa dikembangkan. Dan itu bisa memberkati banyak orang-orang di sekitar kita. Jadi PR hari ini adalah, apakah potensi saya Tuhan untuk melayani Engkau? Dimanapun saya berada, bagian berapapun yang Tuhan percayakan, aku mau mengembangkannya. Aku mau mengelolanya dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, nanti ketika kita dipanggil pulang, pasti semua orang dipanggil pulang dan di sana ada hitung-hitungannya. Berapa talenta yang sudah dipercayakan dan dikembangkan, dan kita semua akan menerima pujian dari Tuhan. Yang baik dan yang jahat nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, puji Tuhan, jadilah hamba yang baik, melakukan semua yang dipercayakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini buat firman-Mu. Kami mau meraih prestasi yang terbaik, prestasi abadi, yaitu mengelola, mengerjakan apa yang menjadi bagian yang sudah dipercayakan kepada kami. Entah itu 5 talenta, 2 talenta, ataupun 1 talenta. Kami mau menjadi hamba yang baik dan setia. Dalam perkara kecil sekalipun, kami mau melakukannya, dilihat ataupun tidak dilihat, kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.